حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pak, ehonya ini ketinggian, Pak. Terlalu berat suara saya ini. Ehonya kecilkan dikit. Pembahasan kita masih berbicara tentang masalah takwa. Ini pertemuan yang keempat kali. Pertemuan yang keempat membahas masalah takwa. Kenapa begitu panjang pembahasan ini? Karena memang takwa ini, nah ini bagus. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal bagi kita. Allah mengatakan, "Fatazawwadu", berbekalah kalian dalam hidup ini. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Jemaah sekalian, sebenarnya jenengan sudah punya modal. Kemarin di bulan Ramadan kita mempraktekkan bab yang kita bahas 3 kali berturut-turut ini. Puasa itu mengajak kita untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu akhir dari ayat puasa berbicara la'allakum tattaqun. Salat malam itu selama 1 bulan penuh kita sudah melaksanakannya. Itu juga bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, kita renungi, itu juga membuat kita muncul rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jemaah sekalian. Nah, di 3 pertemuan yang berturut-turut itu saya masih ingat betul kita sebenarnya sedang mengupas, mengkaji, mendalami makna takwa sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah setiap Nabi memberikan khutbahnya, setiap Nabi memberikan ceramah-ceramah dan mau'izah-mau'izahnya, setiap Nabi memberikan arahan-arahan kepada para sahabat, selalu tidak pernah lepas menyampaikan arahan, nasihat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-Imran 102, ini sudah kita bahas. Yaitu yang kedua adalah surat An-Nisa ayat yang pertama.
Ini berbicara takwa adalah erat kaitannya dengan hablum minan nas. Kalau Al-Imran 102 kaitannya dengan hablum minallah secara utuh, tapi ayat yang kedua Al-Nisa ayat 1 berbicara hablum minan nas secara utuh juga. Jadi takwa itu tidak hanya baik dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi takwa itu ada kepastian bahwa kita ini antar sesama manusia tidak punya masalah. Ya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, Adam alaihissalam. Ini supaya jenengan sadar, supaya kita semua memahami secara utuh bahwa kita ini pada hakikatnya bersaudara. Karena sumbernya dari siapa? Adam alaihissalam. Jadi setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, ini adalah saudara saya. Itu takwa, Pak. Apapun bentuknya, apapun rasnya, sukunya, bahkan saya berani mengatakan apapun keyakinannya, ini saudara saya. Orang Yahudi itu, Bapak, yang sekarang lagi, khususnya Yahudi yang Zionis, yang saat ini sedang membombardir saudara kita di Gaza, di Palestina, di tepi barat, sekarang lagi berkecamuk perang dengan Iran. Itu Yahudi juga hamba Allah, Pak. Ujung-ujungnya kalau ditarik, ketemunya kepada siapa? Adam alaihissalam juga, jamaah sekalian. Orang Nasrani, Pak, yang berkeyakinan beda dengan kita menuhankan Nabi Allah Isa alaihissalam, itu juga manusia. Kalau ditarik-tarik, ujung-ujungnya mereka juga nyambungnya kepada Nabi Allah Adam. Maka kita, ikhwatal iman, orang bertakwa itu setiap melihat manusia, ini saudara saya, cuma kebetulan beda keyakinan. Maka bentuk rasa takwa kita, saya ingin menyelamatkan saudara ini. Untuk menawarkan indahnya keyakinan yang kita yakini ini, Islam, untuk kita tawarkan pada mereka. Tapi kalau sudah jauh-jauh hari, dengan setiap melihat orang beda keyakinan ini adalah musuh agama, musuh kita, bagaimana kita bisa menyampaikan indahnya agama ini pada mereka? Maka ikhwatal iman, orang bertakwa itu setiap melihat manusia menjadi peluang bagi kita untuk menyampaikan indahnya agama ini. Apalagi kepada sesama muslim. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah mengatakan, Allah menciptakan ya pasangannya Adam alaihissalam. Ini Pak sinyal kuat kepada kita supaya kita ini juga meniru apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, bagaimana mesranya dengan ibunda Hawa, ibu kita semua. Maka orang bertakwa pasti tidak ada masalah hablum minan nasnya kaitannya dengan masalah kehidupan rumah tangga kita. Orang bertakwa tidak ada masalah dengan istrinya. Orang bertakwa tidak ada masalah dengan suaminya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian muncul dari keduanya itu anak cucunya, anak turunannya, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Bapak, Ibu, maka orang bertakwa pasti memperhatikan keturunannya itu. Orang bertakwa itu melihat, saya tidak hanya baik dengan istri, tapi juga baik dengan siapa? Dengan anak cucu kita semua. Monggo evaluasi bersama-sama jamaah sekalian. Kita ini berbicara masalah takwa. Bagaimana hubungan kita dengan istri? Bagaimana hubungan kita dengan suami? Hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan mantu-mantu kita. Pastikan tidak punya masalah. Kalau ada masalah, itu bukan orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian saling meminta, saling memohon. Pak, ini sinyal kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bertakwa itu ketika nanti merawat, menjaga keutuhan rumah tangganya, dia memahami betul nanti banyak urusan-urusan rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita. Betapa banyak rumah tangga bermasalah itu tidak bisa diselesaikan oleh uang kita, Pak. Oleh kuatnya ekonomi kita. Tidak bisa diselesaikan oleh pandainya kita memanage satu masalah. Tapi hanya bisa diselesaikan dengan apa? As-su'al ala Allah. Meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara, berarti orang takwa itu selalu setiap saat itu memohon, mendoakan mendoakan keluarganya, mendoakan orang tuanya, mendoakan istrinya, mendoakan suaminya, mendoakan anak cucunya, sampai redaksi doa keluarga itu sampai Allah yang mengatur kepada kita, Bapak. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang bertakwa, ada kepedulian, berdoa, Pak. Karena dia faham betul nanti banyak ada masalah-masalah keluarga itu hanya bisa terselesaikan dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah wal arham. Ai ittaqul arham, bertakwalah pula kepada Allah dalam urusan kekerabatan. Masya Allah. Saya merenung betul Bapak tentang ayat-ayat takwa seperti ini, saudara sekalian. Ya, orang bertakwa itu Bapak kita ini kan tidak hanya berhubungan dengan istri, Pak. Tapi kita juga berhubungan dengan keluarga besar istri. Istri juga nanti akan berhubungan pula dengan keluarga besar suaminya. Dan begitu seterusnya. Orang bertakwa pasti tidak ada masalah dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan iparnya. Ya. Itu bukan orang bertakwa, Pak. Walaupun saya sering menyampaikan ilustrasi ini, walaupun orang itu 5 waktu ke masjid, tidak pernah absen. Mungkin orang itu tahajud tiap malam. Mungkin orang itu 1 juz tiap hari baca Quran. Tapi dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan iparnya tidak tegur sapa, ada masalah serius, itu bukan orang bertakwa. Karena pada hakikatnya dia telah memporak-porandakan kekerabatan. Yang dimana Ar-Rahim itu diambil dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Allah sampai mengatakan, man wasalaha wasalahullah. Barang siapa menyambung tali silaturahim itu, menyambung kekerabatan itu, Allah pasti nyambung dengan orang itu. Waman qata'aha, barang siapa memutus tali silaturahim itu, berarti Allah juga terputus dengan orang itu. Itu bukan orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat raqiba. Itu dipantau, Pak, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya membahas takwa itu adalah terkait dengan masalah performa pribadi kita, yaitu surat Al-Ahzab ayat 71, ayat 70 dan 71 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Balik lagi, Pak. Di sini panggilannya wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi ayat yang kedua ya ayyuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang beriman suruh bertakwa. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang lurus. Maka orang bertakwa itu Bapak, Ibu, tidak akan berbicara kecuali ada kepastian apa yang saya bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal ngomong, Pak. Orang bertakwa tidak akan berbohong. Orang bertakwa tidak akan menggunjing orang. Orang bertakwa tidak akan menyebar fitnah. Orang bertakwa tidak akan ketus ketika dia berbicara. Orang bertakwa hati-hati setiap dia berbicara penuh dengan pemikiran. Tidak hanya bicara. Kenapa? Karena setiap pembicaraannya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak, orang yang terbiasa menjaga lisannya, qulu qawlan sadida, sampai Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum. Seluruh amal-amal kita nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada dosa, namanya manusia ada salah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak, kalau orang sudah bisa menjaga lisannya, tidak mau berbicara kecuali pembicaraan yang bermanfaat, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu ada kepastian Bapak. Biasanya orang kalau tidak banyak bicara, ketaatannya maksimal. Itu kata Allah, faqad faza fauzan azima. Maka mereka akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang luar biasa. Jaga lisan Bapak. Jaga pembicaraan kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, ini Bapak takwa menurut siapa? Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini diulang-ulang berkali-kali. Ya, Al-Imran 102, An-Nisa ayat 1, dan Al-Ahzab ayat 71. Walaupun nanti Allah juga menyampaikan takwa itu, Allahu Akbar, itulah orang yang pandai mengevaluasi diri. Orang yang pandai menata dirinya. Ada muhasabah pada dirinya. Lihat surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sama Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Ayo, melihatlah setiap jiwa itu terhadap apa yang ia perbuat untuk menghadapi hari esok. Maka orang bertakwa jamaah sekalian, Bapak mengevaluasi, Pak. Ini malam apa? Malam Kamis ya. Dari subuh tadi sampai kita ketemu malam ini, dan lagi kita akan tidur, Pak. Orang bertakwa mengevaluasi diri. Hari ini saya mana yang lebih banyak? Amal salehnya atau amal biasanya? Ada dosa tidak? Orang bertakwa pandai mengevaluasi, Bapak. Kalau banyak amal solehnya, berangkat dari evaluasi yang dia lakukan tiap hari itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta mudah-mudahan ya Allah besok saya lebih istiqomah lagi. Dan syukur kalau bisa bertambah lagi amal kebaikan saya. Andai kata ada salah, ada dosa, dia tidak putus asa, Pak. Ketakwaannya muncul, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah makna takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Ada yang mengatakan jamaah sekalian, lighadin ini untuk hari esok, bukan hari esok untuk hari besok-besok beneran, Pak. Tapi bagaimana menghadapi hari kiamat besok? Karena masing-masing kita ini akan mati. Setelah mati Bapak akan masuk alam kubur. Setelah alam kubur nanti akan ada namanya alam mahsyar. Setelah alam mahsyar baru kemudian alam akhirat yang sebenarnya. Hanya ada dua pilihan, ke surga atau na'udzubillah ke neraka. Insya Allah kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, di saat seperti itu dia mengevaluasi, kira-kira saya ini kalau mati besok ke surga atau ke neraka ya? Kira-kira saya ketemu tidak dengan Ramadan yang akan datang? Ramadan yang lalu puasa saya diterima tidak ya oleh Allah? Salat malam diterima tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya 30 malam berturut-turut salat tahajud. Bahkan 10 malam terakhir saya bisa menangis di Masjid Al-Falah ini menyambut malam Al-Qadar. Diterima tidak ya? Yang bisa menjawab sampean, Pak. Kalau merasa Pak masih ada riya, masih ada ingin dipuji sama orang, dia menangisi dirinya Pak dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ada juga ayat jamaah sekalian, takwa ini berbicara apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi orang bertakwa itu Bapak pasti jujur. Baik itu jujur omongannya, jujur perbuatannya, jujur sikapnya, Allahu Akbar, jujur pula muamalahnya, amal-amalnya. Saya ulangi lagi, yang pertama jujur amalnya, jujur sikapnya, jujur perbuatannya, terakhir jujur niatnya, Pak. Jadi orang bertakwa itu Pak, setiap dia beramal, ditata hatinya Pak. Saya beramal ini karena Allah atau karena siapa? Dan ketika beramal Pak, ada kepastian amal-amal saya tidak melenceng, tidak keluar dari nilai-nilai agama. Kan ada kejujuran di situ. Ketika dia mengeksekusi masalah, penuh dengan kejujuran. Ketika dia bersikap Pak, pada siapapun pula, penuh dengan kejujuran, tidak ada basa-basi di situ. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya ingin melanjut. Kalau sudah makna takwa kita fahami begitu, ma'asyal muslimin, maka pasti Bapak karunia Allah akan Allah berikan kepada kita semua jamaah sekalian. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampean sering mendengarkan ayat ini, surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu Pak ya. Lanjut juga dengan ayat keempat dan kelimanya. Ini menarik Bapak. Dinamakan surat At-Talaq. Surat apa? Surat perceraian, Pak.
Ujung-ujungnya kalau sampean tidak pengen cerai, Pak, dan rata-rata orang yang cerai, Pak, ketakwaannya bermasalah. Kalau kita tidak pengen cerai, jaga ketakwaan. Ya, ini at-talak, Pak, at-talak. Surat talak. Surat yang insya Allah 2 surat sebelum surat Tabarak, jamaah sekalian. Ya, sebelum surat Tabarak. Sampai perhatikan itu jamaah sekalian. Akhir juz yang ke-28. At-talak, jamaah sekalian. Apa maknanya? Di situ ada ayat takwa, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan pada orang itu makhraj, Pak. Apa makhraj ini? Jalan keluar, exit, Pak, jalan keluar. Jadi sampean tidak akan ruwet lagi, Pak, ngurus rumah tangga ini, ngurus anak segala macam. Apalagi berbicara masalah perceraian, takwa. Takwa itu solusi utamanya, Bapak. Apa takwanya di sini? Allah memberikan kepada kita, kalau takwa, istrinya takwa, suaminya takwa, orientasinya semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ketika nikah, itu pasti yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Walaupun nanti orang berumah tangga ini ma'asyarul muslimin bukan tidak ada masalah, Bapak. Pasti ada masalah. Lagian kalau tidak ada masalah sampean tidak cerdas, Pak. Tidak pintar sampean. Coba sampean bayangkan umpamanya, ini mohon maaf, Pak, bahasa saya, Pak. Sampean mulai nikah, Pak, tidak pernah ada masalah. Istri senyum terus, Pak. Sehat terus. Terus masakannya enak terus, Pak. Ya, suka mijit kita aja, Mas, sekalian. Tidak pernah ada masalah. Mohon maaf, jadi. Sampean pasti jenuh, Pak. Pasti jenuh. Bosan, Pak. Ada kejenuhan, Pak. Tapi subhanallah Allah ngasih masalah sama kita, Pak. Saya selalu mengatakan pada ibunya anak, setiap ada masalah, jadikan masalah bagi kita sebagai peluang beramal saleh, Pak. Untuk kita berpikir cerdas. Tiba-tiba dia kasar pada kita, Pak. Tiba-tiba dia tidak taat pada kita. Kita berpikir, Pak. Jangan langsung mengeksekusi, Pak. Tunjukkan orang bertakwa itu ada kesadaran ya, Mas sekalian. Kenapa demikian? Dengan dia mengevaluasi diri, Pak. Kita berbicara evaluasi diri. Wal tandu nafsun ma qaddamat lighat. Ada apa? Kenapa demikian? Mungkin saya punya peran di sini. Berpikir terus, Pak. Tidak langsung dieksekusi. Ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja. Termasuk juga nanti urusan problem anak, Pak. Ini yang paling berat, Bapak. Saya ini, mohon maaf, Pak ya. Kalau menghadapi orang, menghadapi tantangan, gejolak di lapangan, segala macam, insya Allah, Pak, saya tegar. Ya, menghadapi orang yang tidak setuju dengan arahan-arahan saya, kadang mencari celah untuk memojokkan saya tidak tersinggung, biasa itu, Pak. Tapi kalau kemudian ada problem anak, Pak, tidak bisa tidur saya, Pak. Tak bisa tidur. Tapi sampai tidak boleh putus asa, Pak. Kita punya senjata. Kita punya arahan dari Allah. Evaluasi ketakwaan kita, Pak. Allahu Akbar. Ada jalan keluar, Pak. Qur'annya dibaca, tahajudnya sambian jalan, salatnya tepat 5 waktu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak dengan infak terbaik. Coba lihat, Pak. Allah nanti memberikan jalan keluar untuk bisa menyelesaikan semua problem yang terjadi pada anak kita, ma'asyarul muslimin. Naam. Yaj'al lahu makhraja. Orang kalau sudah bertakwa, semua masalahnya ada jalan keluar. Para pembisnis yang ada di sini, Pak, ya, atau ASN yang di dunia birokrasi segala macam, pekerjaan numpuk gak selesai, evaluasi, Pak, ketakwaan kita. Pasti nanti yaj'al lahu makhraja. Allah yang mengatakan pada kita, Pak. Allah akan menjadikan pada orang itu makhraj, exit, jalan keluar. Tidak hanya itu, Bapak. Kata Allah, wa yarzukhu min haitsu la yahtasibu. Allah juga akan ngasih rezeki kepada orang itu tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, di luar nalar, Pak. Di luar nalar, ma'asyarul muslimin. Allahu Akbar. Ya, walaupun sebenarnya rezeki ini, Bapak, jangan hanya diukur dengan uang ya. Ya, rezeki itu kan istri yang setia itu rezeki, Pak. Anak yang birrul walidain itu rezeki. Kesehatan yang sempurna itu rezeki.
Pikiran yang cerdas tidak pikun itu rezeki, Pak. Teman-teman yang loyal pada kita, setia sama kita, rezeki, Pak. Karyawan yang loyalitasnya luar biasa kepada kita, rezeki, Pak. Tetangga yang baik itu rezeki, Bapak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sampean tidak pikun itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sakit itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya, Pak? Rezeki uang banyak tapi sakit-sakitan. Habis juga uangnya, Pak, untuk ngobati diri sendiri, jemaah sekalian. Maka ikhwatal iman, orang yang bertakwa itu, Allahu Akbar, ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, ada exit, dan dikasih rezeki tanpa duga-duga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah? Di ayat yang keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan kepada orang itu dari semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, para pemirsa di mana yang mengikuti pengajian saya malam ini, ayolah, setiap jenengan merasa punya banyak masalah, Bapak, antisipasi dengan takwa kita. Tidak perlu sampai curhat pada orang lain. Sampai kalau curhat pada orang lain, sampai mentransfer masalah, Pak, kepada orang lain. Nah, setiap ada masalah, sambungkan, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara. Dekatkan diri kita, evaluasi diri kita, Pak. Istighfar yang banyak kalau kita memang punya banyak dosa. Karena istighfar itu juga bagian dari takwa. Mengakui dosa itu bagian dari takwa, jamaah sekalian. Terus Qur'annya dibaca, salatnya tepat waktu, Allahu Akbar, zikir paginya dibaca, zikir sorenya dibaca, hablum minan nasnya juga diperhatikan. Itu kan bagian dari takwa semua, ma'asyarul muslimin. Allah mengatakan, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan pada orang itu semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Itu urusan Allah, Pak. Itu perkara Allah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kalian semua. Ditutup oleh Allah, wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati. Semua dosa-dosanya, kesalahannya akan ditutup, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, jemaah sekalian, wa yu'zim lahu ajra, dan nanti akan dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, sampai mungkin tidak sadar, Pak. Salat maghrib berjamaah di mana? Di masjid. Allahu Akbar. Ini salat berjamaah di masjid, Bapak. Yang jelas sudah dilipat gandakan sampai 27 kalinya. Sampai mungkin juga tidak sadar. Satu langkah ke tempat ini, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibanggakan di hadapan para malaikat, Pak. Langkah berikutnya, dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh tempat sampean dari masjid ini dan sampean masih semangat ke masjid saat berjamaah, semakin ditinggikan, Pak, derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'zim lahu ajra. Allahu Akbar. Apalagi kemudian habis salat, Pak, ngaji begini. Ngaji begini kan takwa, Pak. Menimba ilmunya Rasulullah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Bicara takwa lagi, jemaah sekalian. Ini duduknya sampean tidak sadar, Bapak. Sakinah turun, ditenangkan pikiran jenengan, ditenangkan rohani jenengan, ditenangkan pula fisik jenengan, Pak. Kata Allah, kata Nabi, anzala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ngaji begini sampean diselimuti oleh rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah mengasihi kita, Pak. Sampai selesainya pengajian ini, ma'asyarul muslimin. Sampean lihat, Pak, orang-orang yang suka ngaji, Pak, pasti hatinya lembut. Orang-orang yang suka ke pengajian masih tidak ngamuan, Pak. Orang-orang yang datang ke pengajian, Pak, pulang ke rumah itu kayak ada nur di muka kita, Pak. Subhanallah. Ada cahaya di muka kita, ma'asyarul muslimin. Ghasyiyatuhumur rahmah. Terus yang ketiga apa? Ini mungkin kita tidak sadar, jemaah sekalian. Ini sekarang, Pak, ribuan malaikat bersama dengan kita. Sekarang ini. Satu persatu jenengan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampian didoakan malaikat, Pak.
yu'zim lahu ajra, dibesarkan Pak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, yang mendoakan bukan Ustadz Dirham lagi, Pak. Bukan kiai lagi, Pak. Bukan tokoh masyarakat lagi, Pak. Bukan ustadz yang mendoakan langsung malaikat, Pak. Betul. Haffathumul malaika. Lihat di riwayat yang lain, hadisnya sahih jamaah kita di riwayat Muslim. Innal malaikata tada'u ajnihataha, para malaikat melepaskan sayapnya, Pak. Turun kagum, kok bisa umat Muhammad ini punya nafsu kerja seharian, tidak langsung pulang, datang ke masjid, ngaji lagi, berjamaah lagi, capek loh habis kerja, masih bisa menyempatkan diri. Malaikat kagum sama sampean, Pak. Angkat tangannya, kata Nabi, didoakan dengan 3 doa spesial. Apa doa itu? Allahumma ufirlahu, ya Allah, ampunilah orang ini, Pak. Sampean mendapatkan doa pengampunan dari malaikat, Pak. Kira-kira malaikat kalau berdoa diterima atau tidak, Pak? Pasti. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau tidak keliru jamaah sekalian, jadi kalau kita merasa tidak pede berdoa, Pak, datang aja ke pengajian. Di situ kita mendapatkan kucuran doanya malaikat, Pak. Berapa malaikat tidak tahu, Pak. Sampai tatanazzalu alaihimul malaika, Pak. Turun malaikat, Pak. Dan mendoakan kepada kita hafat, mengelilingi kita, Pak. Kita dikelilingi oleh malaikat jamaah dan didoakan satu persatu, Pak. Allahumma ghfirlahu, ampuni orang ini ya Allah. Allahumma arhamhu, rahmati, cintai orang ini ya Allah. Allahumma tub alaih. Kalau orang ini punya dosa, ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya gitu. Selesai sudah, Pak. Dan yang paling penting, ini bentuk wa yu'dim lahu ajra jamaah sekalian. Allah mengatakan, apa kata Allah, Pak? Kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah. Sampai satu persatu Pak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan Pak di hadapan malaikatnya. Tuh lihat tuh. Si fulan. Mohon maaf Bapak. Kata para ulama, Allah memproklamirkan dirinya, siapapun yang ada mendengarkan, menelaah ayat-ayatku, ngaji bersama seperti itu, semua dosa-dosa mereka aku ampuni semuanya tanpa kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sampean lihat Bapak, itu hadisnya sangat indah, Pak. Rupanya ada satu orang, Bapak, nunggu jenengan di situ, Pak, atau janjian dengan jenengan, Pak. Terus malu mau masuk ke sini, Pak. Terus nunggu dekat sini, Pak. Dekat mana? Dekat pintu. Tapi mendengarkan pengajian saya juga, Pak. Itu yang menunggu, walaupun niat utamanya hanya ingin ketemu, Pak, tapi karena sempat mendengarkan, menikmati kajian ini, walaupun tidak masuk, tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang menyengaja begini, Pak. Dengan niat yang tulus, ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah jamaah sekalian. Nah, saudara, inilah takwa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya, karena kemarin sudah kita bahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kata-kata indah dari salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in ketika berbicara tentang masalah takwa ini. Kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan takwa itu sebenarnya nanti mengerucut pada 4 hal, kata beliau. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Punya perasaan takut kepada Allah, itu takwa. Jadi kalau sampean takutnya kepada Allah, Pak, sampean tidak akan basa-basi. Dimanapun sampean berada, Pak, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Yang kedua, al-amal wal amalu bitanzil, melaksanakan kandungan Al-Quran. At-tanzil, melaksanakan kandungan Al-Quran, itu takwa. Jadi berbahagialah sampean yang ngaji di Al-Falah, yang ikut kursus baca Al-Quran. Terus pastikan, Pak, setiap saya punya masalah, saya hanya mau berhukum dengan hukumnya Allah. Saya ingin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan saya tidak menyimpang daripada arahan Al-Quran itu sendiri gitu. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil.
ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Allahu Akbar. Kenapa sampai mengatakan al-qalil, Pak? Karena biasanya rata-rata manusia ini, Pak, kurang terus. Ya, kurang terus, Pak. Kalau bahasa Nabi itu dikasih satu rumah, Pak, pengen dua rumah. Ya kan? Sampean dikasih satu motor, Pak, pengen dua motor. Saya sekarang merasakan, Pak, punya satu mobil pengen dua mobil, Pak. Apalagi rumah, Pak. Anak saya sudah besar-besar, Pak. Saya pingin rasanya masing-masing anak saya belikan rumah. Itu manusia, Pak. Manusiawi. Manusiawi sekali, jamaah sekalian. Nah, tapi orang bertakwa, Pak, dijalani hidup ini sesuai dengan takdirnya. Ar-ridha bil qalil. Ridha dengan pemberian Allah yang kita anggap sedikit itu, jamaah sekalian. Ini yang barokah yang Allah berikan kepada kita. Dan Bapak tidak menghalalkan segala cara. Ridha dengan ketentuan Allah walaupun hanya sedikit. Nah, yang keempat apa kata Sayyidina Ali? Ini puncaknya jamaah sekalian. Ini yang paling Pak, yang paling inti sebenarnya. Wal istidadu liyaumir rahil. Punya persiapan menghadapi kematian. Punya persiapan apa? Menghadapi kematian. Kapan kita mati, Bapak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada jaminan loh, Pak, sampean bisa sampai ke rumah nanti ini. Ya kan? Tidak ada jaminan sampean nanti ketemu pekan yang akan datang bisa ngaji begini lagi. Tidak ada jaminan sampean bisa Idul Adha besok, Pak. Tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, maka orang bertakwa dimanapun ia berada, dijaga ketakwaan itu, ma'asyal muslimin. Kenapa? Jangan-jangan saya mati besok. Sehingga ada kepastian sampean mati dalam suasana apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, bersiapkan dirinya, Pak. Iman ada. Saya siap mati kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mencari mati, Pak. Tapi punya persiapan menghadapi kematian yang datang secara spontanitas. Mautul faj'ah itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Abu Hurairah pernah ditanya tentang masalah takwa ini. Ada yang mengatakan ini adalah kata-kata Umar, ada yang mengatakan adalah bahasa Abu Hurairah. Hinama su'ila anit taqwa, ketika ditanya apa itu takwa. Kata Abu Hurairah, hal akhadta tariqan dza syauq? Inti pernah enggak berjalan di satu jalan di mana di jalan itu banyak onak dan duri? Saya teringat dulu, Pak, ketika ikut camping, naik gunung, turun gunung, Pak. Masya Allah, ada lintah. Ya, di gunung itu banyak lintah ternyata, Pak. Ada lintah, nanti ada duri, ada kayu menantang. Kan kita pun hati-hati, Pak, ya. Nanti ada batu, karang. Kan hati-hati, ya. Qala na'am. Kaifa sana'ta? Bagaimana engkau berbuat ketika menghadapi tantangan seperti itu? Qala idza ra'aitu syauq azaltu anhu. Kalau saya melihat ada duri, saya singkirkan duri itu dulu. Baru saya berjalan. Au jawastuhu, atau saya melewatinya, lewat atasnya supaya tidak kena baju saya dan tidak kena kulit saya atau kaki saya, supaya tidak tersusuk dengannya. Kala kata Abu Hurairah, zakat takwa, itu takwa. Takwa juga ada kehati-hatian, Pak, dalam hidup ini, ma'asyal muslimin. Sampean tidak menghalalkan segala cara. Setiap langkahnya, setiap pembicaraannya, sikapnya, merasa saya di atas ajaran dan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbisnis, penuh dengan kehati-hatian, Pak. Itu takwa. Ketika di kantor, menjalankan misi kebirokrasian, kita jalankan dunia birokrasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama ini, jamaah sekalian. Di rumah juga begitu, Pak. Sikap-sikap kita mengikuti perintah. Ada kehati-hatian, Pak. Berbicara dengan istri segala macam, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang diinginkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara yang dimuliakan Allah, terakhir qala Imam Hasan rahmatullah alaih, ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsira minal halal makhafatal haram. Ini agak berat sedikit, Pak. Itu orang bertakwa puncaknya, kata dia, Pak.
Orang bertakwa, bagi orang yang betul-betul merasa bertakwa itu meninggalkan banyak yang halal, khawatir nyerempet sesuatu yang haram. Jadi Pak, ketika dia berusaha, kalau sudah tahu kapasitasnya dipaksa-paksakan, nanti akan mengganggu terhadap bab-bab yang lain, Pak. Sehingga dia dicukupkan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Kalau dipaksakan, saya nanti akan menghalalkan segala cara. Itulah takwa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan jenengan selalu diberikan oleh Allah karunia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu berdoa memang takwa ini. Salah satu doa Nabi, mari kita berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjukmu. Aku juga memohon kepadamu takwa kepadamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Berikan pula kepada kami harga diri, ya Allah, wal ghina, kekayaan, sehingga kami tidak minta-minta kepada orang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.